Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, opung-opung, kakek-kakek, mbah-mbah, ya, bapak tua, bapak udah, abang, abdi itu, semualah, ya. Saya suka mengatakan ini dan sambil tersenyum karena saya nggak bisa disebutkan satu demi satu. Tapi saya sangat mengasihi Anda di dalam Kristus Yesus dan Tuhan pun sangat. Dan Tuhan itu jauh lebih mengasihi Anda. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberikan damai-Nya bagi kita. Dan puji nama Tuhan, tadi siang saya membawakan soal kuasa Roh Kudus ketika kita penuhi dengan Roh Kudus, maka kita diberi kuasa. Dan ketika kita diberi kuasa oleh Tuhan, tadi siang saya berbicara kepada kita bahwa diberikan kuasa untuk bersaksi, juga diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk mengampuni, dan kuasa untuk menghukum orang berdosa. Dan hari ini kita melihat kalau kuasa itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki 4 hal. Ya, kita akan memiliki 4 hal. Yang pertama itu adalah keberanian. Ya. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan memberkati kami, Kau buka hati kami, berbicaralah Tuhan, sampaikan ke dalam hati kami pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kami yang ada, yang mendengar, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, jadi yang pertama bahwa Tuhan itu memberikan keberanian. Ya. Jadi kita lihat dulu contoh keberanian yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Kita buka dulu Kisah Rasul 4, ya. Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Allah. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi itu ketika dia menyembuhkan orang lumpuh, ya. Jadi perkara besar terjadi. Tetapi masalahnya bukan di situ. Tadi memang sudah kita terangkan. Tapi masalahnya adalah keberanian Petrus yang sangat luar biasa itu. Tapi sebelumnya saya ingin kita melihat dulu, kok bisa sehebat itu Petrus, ya. Tapi kita lihat dulu bagaimana sebetulnya kawatnya dia, bahwa dia itu pengecut. Kita lihat dulu peristiwa di mana dalam Matius 26 setelah Yesus ditangkap. Ya. Demikian bunyi firman Allah, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Demikian bunyi firman Allah. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. 71.
ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain ya melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Itu karena kepengecutannya mengakui bahwa Yesus itu temannya atau sahabatnya. Dia tidak berani, hanya seorang hamba. Hamba itu tidak berarti pada waktu itu, tapi berani menuntut kepada si Petrus. Tapi Petrus justru yang ketakutan. Dia menyangka sampai 3 kali kata Alkitab. Hamba yang lain dan orang-orang bahkan lebih keras dia bersumpah bahwa aku tidak mengenal Yesus. Tapi setelah dia peristiwa loteng Yerusalem, Roh Kudus turun atas mereka, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, terjadi kebangkitan rohani bagi mereka. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Allah mengubah pola pikir mereka, pola tindak mereka. Roh mereka yang tadinya pengecut dibuat Allah menjadi pemberani. Sungguh sangat luar biasa Tuhan itu. Jadi ketika kuasa Roh Kudus turun atas seseorang, kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup seseorang, dia akan menjadi seorang pemberani. Bukan berani-beranian, bukan berani secara konyol, bukan berani untuk melakukan kejahatan, bukan, tapi berani untuk menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berani menyatakan imannya, membela imannya, rela mati bagi nama Yesus. Ketika saya diperhadapkan pada penguasa, ya, pada waktu peristiwa 171. Lalu saya dilarang untuk membuat ibadah, tapi saya tetap ibadah. Istri saya justru menyediakan bensin. Saya bilang sama istri saya, bawa anak-anak minggir dulu ke rumah mertua. Tapi istri saya bilang, tidak, saya akan terus bersama Bapak. Saya akan terus bersama. Ya sudah, karena dia sudah apa begitu, akhirnya kami hadapi bersama. Di satu malam, jam 11, saya dipanggil dari rumah ini. Sidang. Saya bilang, kalau sampai jam 11 nanti saya jam 1 saya nggak ada, berarti saya nggak ada lagi. Saking mengerikan. Lalu di tempat di mana kami berada itu, saya bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saudara, bapak-bapak pejabat ini, saya datang kemari, dipanggil datang kemari, saya sudah datang. Apa tujuannya? Terus katakan tujuannya adalah supaya bapak tidak mengadakan ibadah. Lalu kalau saya bilang begini, kalau bapak-bapak disuruh nggak beribadah, apakah bapak-bapak nggak beribadah? Ya soalnya masyarakat sudah begini-begini. Jadi kalau masyarakat itu sudah begitu-begitu, lalu kenapa? Seharusnya pemerintah mengakomodasi kami. Bukan pemerintah menjadi alat bagi mereka yang mayoritas. Bukan. Tapi saya mau katakan bahwa ini semuanya, keberanian ini bukan datang dengan sendirinya. Tapi saya tahu bahwa itu Roh Kudus. Sampai salah seorang dari mereka mengatakan begini,
Arogan sekali Bapak. Saya bukan soal bicara soal arogan, ini soal iman. Demi iman saya kepada Yesus Kristus, saya rela mati. Asal saya tetap bisa beribadah kepada Yesus. Asal saya tetap bisa menyembah Yesus yang saya puja dan puji itu. Saya rela kehilangan nyawa saya, asal saya tetap bisa menyembah Dia. Terus kemudian mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah kalau begitu, tanda tangan ini, saya tanda tangan itu. Dia tahu apa isinya? Kalau terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan tanggung sendiri, tidak ada masalah bagi saya tanda tangan. Saya pulang malam itu. Karena saya sudah bilang sebelumnya satu, kalau saya tidak ada berarti saya sudah tidak ada. Jadi yang mau saya bilang adalah Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian. Jadi bukan berani untuk melakukan kekerasan, bukan berani untuk apa, tapi berani untuk menyatakan bahwa benar itu benar. Masa orang mau dilarang beribadah? Makanya Paulus waktu itu, Petrus sama Yohanes bilang, mana yang lebih baik? Taat kepada manusia apa taat kepada Tuhan? Bukan kita diajar untuk memberontak kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah melakukan keterbalikan, berpikir, pola pikirnya, ya kita harus menyatakan sikap iman kita. Masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Di mana mereka dipaksa untuk menyembah patung buatan raja? Kalau tidak, mereka dihukum mati, dilemparkan ke dalam api, dapur api. Dan mereka bilang sama raja, ketahuilah Tuanku Raja, kalau aku kami tidak akan menyembah, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja. Wah, murka raja sangat, Nebukadnezar sangat marah sekali, suruh panaskan dapur api 7 kali, yang membawa itu lemparkan ke dalam dapur api, mati seketika, saking panasnya itu. Saya nggak bisa bayangkan itu. Yang mau saya katakan adalah roh keberanian itu siap menghadapi segala risiko. Hanya demi nama Yesus yang kita cintai, yang kita kasihi. Jadi kalau pada zaman lalu orang-orang dibakar hidup, diadu dengan singa, diadu dengan harimau, lalu jadi tontonan para pejabat-pejabat pada waktu itu. Tapi orang percaya, apakah mereka bersedia, apakah mereka menjerit-jerit? Tidak. Malah menurut buku-buku yang kita baca, itu mereka bersuka cita. Ada kesempatan bagi mereka untuk menyatakan iman mereka. Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Jadi yang kedua adalah ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus itu, Dia akan memberikan kita yang kedua itu hikmat Allah, roh atau hikmat Allah. Coba kita lihat Kisah Rasul 6, 9 dan 10. Kisah Rasul 6, 9 dan 10. Ya. Demikian bunyi firman Allah. Demikian bunyi. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dari roh yang mendorong dia berbicara. Sama itu dengan Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel itu. Mereka diberikan hikmat 10 kali lebih tinggi dari orang-orang Ur-Kasdim pada waktu itu. Itulah kehebatan Tuhan. Jadi diberikannya hikmat. Jadi ketika kita datang diperhadapkan kepada para pembesar, nggak perlu takut apa yang akan kau katakan. Tuhan akan berbicara. Dan ketika saya diperhadapkan, dilapor tentang perzinahan saya kepada yang menfitnah saya, dimasukkan ke polisi. Terus saya bilang begini,
saya kesempatan bagi saya yang saya lihat pada waktu itu ya kapten mayor yang terus kesempatan bagi saya untuk bersaksi. Loh, saya itu enak saja ngomong. Enak saja saya ngomong. Loh, bapak-bapak ini kan polisi. Kok repot-repot saya bilang. Ada 2 alat bukti, sudah tangkap. Gampang. Kok berat-berat saya bilang. Mereka sudah bilang ada saksinya. Ada yang melihat, ya sudah panggil. Tapi ketika saksinya kita konfirmasi, enggak pernah. Ya karena saya berani, kenapa? Saya enggak lakukan. Enggak perlu takut. Jadi ketika kita benar, ada orang yang memfitnah, ada orang yang mengatakan yang tidak baik, enggak usah marah. Enggak usah sakit hati. Asal jangan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, bertobat. Roh memberi kita hikmat untuk menjawab. Langsung Pak polisi bilang, kalau begitu Pak, ya apa saja, lapor balik saja. Saya bilang, nggak perlu Pak. Kalau saya lapor sama kualitas saya dengan mereka. Kualitas iman saya akan sama dengan mereka. Nggak perlu. Biar Tuhan yang menjadi hakim di antara kami. Kalau pembalasan saya nanti berlebihan, Tuhan murka lagi sama saya. Vengeance is mine, says the Lord. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Jadi saya tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Biarkan dia yang beracara. Dan saya pernah bilang kepada mereka, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Ketika kebenaran itu menghadang, maka sudah terlambat Anda untuk memperbaiki diri. Dan betul, gereja itu dijual. Gereja tempat saya melayani itu dijual. Jadi sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Dan nggak akan pernah kalah kebenaran itu. Walaupun mungkin jalannya terseok-seok, lambat, tapi yakin dan percayalah, Tuhan punya urusan dengan setiap hamba Tuhan. Tuhan punya urusan setiap anak-anak Tuhan. Dan ketika engkau dihadapkan kepada para pembesar-pembesar kata firman, tidak perlu takut. Tuhan akan memberikan roh hikmat bagi kita untuk menjawab. Sama dengan Stefanus ini, bersoal jawab dengan orang-orang yang mereka menganggap diri mereka lebih. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan Stefanus. Sama dengan itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sama-sama dididik 3 tahun. Sama-sama mendapatkan ilmu yang sama. Tapi mereka 10 kali lebih tinggi hikmat mereka. Wah, luar biasa itu. Jadi ketika Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, dia bukan hanya memberikan kuasa itu, tapi dia juga memberikan keberanian bagi kita. Dia juga memberikan hikmat bagi kita. Yang ketiga adalah memberikan roh kebenaran. Saya akan bacakan dulu satu ayat. Yohanes 16 ya. Yohanes 16 ayat yang ketiga, 13. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi luar biasa. Saya itu tidak bisa baca not. Ya, suara saya juga gak bagus. Tapi ketika Tuhan memberikan inspirasi sebuah lagu bagi saya, kalau tidak anak saya suruh merekam, saya suruh istri saya merekam. Jadi ketika dia datang, itu sudah merupakan kadang belum komplit, tapi saya harus rekam. Tapi kadang sudah langsung komplit.
Tinggal, ya itu sudah. Kata-katanya pun Tuhan perlengkapkan begitu luar biasa. Dia menyatakan sesuatu yang belum kita tahu. Dulu ada seseorang di sini, ya, datang kemari. Lalu dia bercerita anaknya baik. Anak saya itu baik. Padahal kan di Batu Raja, sana Palembang sana. Terus tiba-tiba Tuhan tunjukkan slide, serut turun dari langit. Saya lihat tempat tidurnya. Saya lihat opo-oponya. Lalu saya bilang kepada ibu itu, enggak, anak ibu itu tukang dukun-dukun. Enggak Pak, enggak. Terus saya kasih bentuk kamarnya itu. Saya bilang, terus ada kasurnya itu. Saya bilang, buka itu kasurnya. Siapa di rumah sekarang ini, suruh buka. Lalu, dulu kan belum ada HP, ya, belum ada HP. Masih pakai telepon, apa itu, wartel ya, warung telekomunikasi. Jadi dari tempat saya itu tidak jauh. Jadi di telepon disuruh dilihat, nggak ada. Saya sampai apa juga, apa saya yang salah atau pemberitahuan ini yang salah apa enggak ini gitu. Terus saya katakan, sekali lagi pergi telepon, dan saya katakan, bilang sama pembantunya, dalam nama Yesus, di sudut sebelah ini, dekat ini, ya gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan itu, jadi di kamarnya itu ya di sebelah sini gitu. Jadi setelah itu dia pergi lagi. Wah, lalu ibu ini bilang, "Wih, benar Pak. Tadi kan sudah saya bilang, secara sepintas dia tidak akan kelihatan. Namanya di sudut." Jadi ketika dia terus dia pergi ke bank, ya, pergi ke bank. Besoknya dia datang ke rumah lagi, bawa amplop ya, saya nggak tahu berapa isinya, tapi cukup tebal. Jadi dia datang, terima kasih Pak, ini dikasih amplop. Terus saya bilang, mohon maaf, saya nggak terima. Saya tidak terima. Itu hanya karena ibu bilang begitu, terus Tuhan mengasihi ibu. Ya, itulah kenyataannya. Terus kemudian dia nggak putus asa, pergi lagi dia, dibawa makanan-makanan ke rumah. Ya, saya bilang ini sebenarnya Bu ya, saya nggak mau menerima yang begini-begini. Saya tidak ingin menjual karunia Tuhan itu. Enggak Pak, betul, ini saya tidak apa. Ikhlasnya saya ini Pak. Jadi karena saya berpikir nggak mungkin lagi makanan itu dibawa mereka. Kalau uang kan masih bisa dibawa. Akhirnya makanan itu ya komplit lah dibuat mereka. Ya. Jadi yang mau saya bilang adalah bahwa Tuhan itu menuntun kita kepada kebenaran, dan Dia juga bisa memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita tahu tapi bisa kita ketahui. Dulu seorang teman saya di sekolah ya dari atas waktu saya berdoa, Tuhan bilang begini ya, bilang itu sama, itu namanya Pak Set dulu, Pak Set ya, orang NTT ya. Terus dia itu hatinya ada di sini tapi pikirannya ada di kampungnya. Suruh dia menelepon istrinya, semua sudah saya sediakan.
Terus saya tuding dia langsung. Pak Set, kamu ada di sini, tubuhmu ada di sini, tapi pikiranmu di kampung. Tuhan suruh sama saya, kau telepon istrimu, semua Tuhan sudah menanggung apa yang kau khawatirkan dan kamu takutkan. Terus dia terkejut kan? Loh, Pak dari mana tahu? Enggak, saya baru dari kamar doa. Terus Tuhan mau nyatakan kepada Anda. Saya hanya nyampaikan, terserah kepada Anda. Terus dia telepon pada istrinya. Semua apa yang ditakutkannya, yang dicemaskannya, semua sudah apa? Akhirnya dia ya sungguh-sungguh melayani Tuhan, sekolah bersama dengan saya pada waktu. Jadi saya masih ingat itu namanya Pak Set. Ya, jadi kita nggak tahu pikiran orang, tapi bisa ketika Tuhan menyatakan kalau itu kita memang harus uji sama seperti itu. Kalau seperti apa tadi, kalau kalau begitu ya sudah gitu. Misalnya ibu tadi yang mengatakan nggak ada Pak, tapi itu karena kuatnya message itu kepada saya, dan saya lihat istilahnya udah datang di depan mata saya seperti film. Masa saya salah? Itu saya melihat message yang seperti itu, layar di depan saya itu nggak 1-2 kali. Ya, nggak 1-2 kali. Jadi, tapi saya katakan juga nggak terus-terusan saya mendapat itu. Hanya pada saat pergumulan-pergumulan bagaimana mengatasi semua itu. Ada ketika ada masalah seperti itu, dikatakan anaknya baik, sama seperti Bapak Set itu. Dikatakan tubuhnya ada di situ tapi hatinya ada di NTT. Itu membuat Tuhan agak bersedih. Kau nggak percaya akan panggilan Tuhan, kau nggak percaya bahwa Tuhan memperlengkapinya, menyediakan semuanya. Dan puji Tuhan, semuanya Tuhan buat begitu indah, Tuhan buat begitu manis, Tuhan buat yang luar biasa itu. Jadi kita dituntun kepada kebenaran supaya apa sih? Supaya kita terus melangkah dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Apa yang disenangi oleh Tuhan. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Kita memang tidak manusia sempurna. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita, Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, memberikan kekuatan kita untuk tetap melangkah, berjalan di jalan-jalan firman Allah itu. Jadi kalau dibilang Tuhan jangan membenci musuhmu, ya kita nggak membenci. Kalau kau susah, bersulah kepada waktu kesusahan, maka aku akan meluputkan engkau, dan kau akan memuliakan aku. Ya lakukan, berseru kalau kamu mengalami kesesakan. Yang penting bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Ada hal-hal yang tidak ketahui ke depan, atau mungkin hal-hal yang misteri bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang misteri. Dia bisa ungkapkan itu. Walaupun tidak seumur hidup kita mendapatkan pelayanan apa seperti itu, tapi ada kalanya Tuhan akan menunjukkan itu bila dianggap itu perlu. Bila itu dianggap untuk memuliakan nama Dia. Jadi percayalah kepada kekuasaan Allah, percayalah pada Allah. Kuasa Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita, dan Dia akan memberikan kepada kita roh keberaniannya, lalu kemudian hikmatnya, lalu kemudian Dia berikan juga kepada kita kebenarannya. Dan yang terakhir itu adalah hati untuk berdoa. Saya baca dulu Roma 8, ya. Roma 8. Roma 8 ayat 26 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan. Mengapa orang tidak bergairah berdoa? Kalau kita mengerti akan rahasia doa itu, kita tidak akan meninggalkan jam-jam doa kita. Waktu kita berjalan pun kita bisa menyerahkan hidup kita ini tetap dalam doa. Kita bisa terus continue, terus bisa menyatakan sesuatu kepada Allah. Bukan hanya ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, bukan. Tapi saat kita berjalan pun kita bisa berdoa dengan Bapa di surga. Karena apa? Intimasi kita itu sudah sangat akrab dengan Tuhan. Mengapa orang sangat-sangat jarang untuk berdoa? Karena mereka berpikir bahwa ya, saya juga berdoa nggak pernah dijawab oleh Tuhan. Sama itu seperti itu Saul. Sampai dia datang kepada dukun, ya, di endorse itu. Dia bilang begini, dia panggil itu orang-orang, rohnya Samuel itu. Walaupun itu kalau bagi saya itu penipuan. Karena apakah Tuhan kurang bisa bicara? Dan yang uniknya dikatakan oleh Saul, karena Tuhan sudah nggak menjawab aku, lalu tuh Umim dan Tumim juga nggak menjawab aku, para nabi juga sudah nggak ada. Jadi aku mau lari kemana? Satu-satunya lari yang kepada yang sempat dicari-carinya, yang mau kalau ditemukan oleh Saul dibunuh. Tapi hari itu dia datang. Mengapa tidak dijawab oleh Tuhan? Alkitab mengatakan karena dia memberontak. Karena dia melawan titah Allah. Disuruh basmi orang Amalek, dia tidak basmi. Justru dia mengambil yang terbaik untuk dipersembahkan katanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, mendengar itu jauh lebih baik dari segala korban persembahan apapun. Kau dengarkan firman Allah, taati firman Allah. Jangan dengan caramu sendiri. Jangan. Jadi ketika kita ada seperti itu, situasi seperti itu, bertobat. Sementara ketika kita punya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dia Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus yang membantu kita untuk terus berdoa kepada Bapa. Dengan apa dikatakan tadi? Dengan hati nurani yang murni. Tidak ada kepura-puraan di situ, tidak ada sandiwara di situ. Tapi kesungguhan hati yang dibawa oleh Roh Kudus dari keluhan-keluhan yang paling dalam dari hati kita. Ini berdoa 100 kali, 1 kali pun nggak dijawab, ya bosanlah. Jangankan 100 kali. Mungkin 3 kali aja sudah begitu bosan. Tapi kalau kita berdoa pada Tuhan, lalu Tuhan menjawab, wah exciting sekali. Tapi kalau Tuhan mau menjawab, saya mau katakan tinggal dalam kebenaran itu. Tinggal dalam kasih Tuhan, tinggal dalam pertobatan. Jangan mau menuntut Tuhan mau menjawab kita, tapi kita tidak mau bertobat kepada Tuhan. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Lalu doa-doa kita hambur-hamburkan untuk melawan Tuhan. Mau bagaimana Tuhan menjawab? Sedangkan Raja Saul aja dilenyapkan. Dia yang melantik. Dia yang memilih melalui Samuel. Dia yang menunjuk. Seharusnya Allah menyesal dong. Dan pada akhirnya kita lihat hidup dari Saul itu sangat-sangat tragis. Jadi kalau Anda sudah memiliki Roh Kudus itu, jangan dukakan dia. Jangan belajar memberontak. Jangan belajar melawan firman Allah. Jangan belajar untuk hidup dalam ketidakkudusan. Jangan belajar untuk hidup menipu orang. Jangan belajar
untuk melakukan keinginan sendiri, keangkuhan hidup dan kesombongan. Jangan belajar dengan hal-hal seperti itu. Tapi belajarlah untuk melakukan kehendak Allah, firman Allah, apa yang diperintahkan Allah, itulah yang kita lakukan. Kalau engkau dikatakan cari, ya cari, minta ya minta, ketuk ya ketuk. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat. Setiap orang mengetuk, pintu dibukakan baginya. Itu janji Tuhan, bukan janji saya, bukan. Itu janji Tuhan yang diberikan bagimu, yang diberikan bagi semua umat manusia, agar engkau terus mempunyai gairah untuk berdoa itu. Tapi Anda tidak akan mungkin punya gairah untuk berdoa itu selama Roh Kudus tidak mendiami hatimu dan hidup. Tidak akan pernah. Dan itu sebabnya saya katakan saya tidak perpanjang firman Allah. Berupayalah untuk hidup. Tadi saya katakan, kalau Bapak yang jahat sekalipun tahu memberikan pemberian yang baik terhadap anak-anaknya, apalagi Bapa di surga, Dia akan memberikan pemberian yang baik, bahkan Roh Kudusnya bagi yang minta kepadanya. Hakim yang lalim saja tahu menjawab permohonan janda yang minta perkaranya dibela. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia, hakim ini, tidak takut akan Tuhan. Tidak ada yang ditakutinya. Tapi karena wanita ini terus datang di hotel, dia ada di hotel, wanita ini di kamar, di pantai, di pantai dia, di lapangan golf dia ada, di mana saja dia terus ada, dia mengganggu. Tolonglah perkaraku, belalah perkaraku, aku ini gak bersalah, aku betul-betul benar, cuma aku gak ada pembelaku gitu ya. Akhirnya kata firman Allah, walaupun aku tidak takut akan Tuhan, tapi karena wanita ini terus menyusahkan aku, maka akan kubela perkaranya. Dan firman Allah katakan, kalau hakim yang lalim saja tahu menjawab permintaan ibu, apalagi Bapa di surga itu bukan hakim yang lalim. Dia Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang penuh pembelaan terhadap umat-umatnya. Jadi datang kepada Dia dan terima kuasa Roh Kudus itu, dan lihat apakah ciri ini ada di dalam kehidupan kita. Apakah kuasa untuk bersaksi itu ada? Apakah dalam kehidupan kita kuasa untuk mengadakan mujizat ada? Kuasa mengampuni ada? Adakah kuasa menghukum orang jahat itu? Dan adakah kuasa yang ada dalam kita itu memberikan keberanian bagi kita, atau justru kita dibuatnya menjadi pengecut? Walaupun kita sudah benar, tetapi kita tetap menjadi pengecut. Ya, tidak bisa, ya. Apakah kita dalam situasi tertentu Allah memberikan hikmatnya kepada kita? Ya, pastilah Dia akan diberikan, ya. Jadi kalau itu ada roh kebenaran, itu kesukaan kita yang selama ini menyimpang, kok kita sukanya jalannya lurus. Tadinya kita suka ngomong kotor, nggak mau lagi ngomong kotor. Tadinya kita suka bergaul dengan orang-orang yang jahat, kita mulai mengerti bahwa pergaulan dengan orang jahat merusak kita juga. Jadi kita akan mengambil pergaulan-pergaulan yang tadinya pekerjaan kita, pekerjaan yang sia-sia kita berbalik. Yang tadinya kita tidak mau berdoa, jadi kita suka berdoa. Wah, luar biasa. Dan kalau ada ini semua pada kita, berarti betul sempurnalah pekerjaan Roh Kudus itu bagi kita. Dan ketika kau menyadari kesempurnaan Allah ini, seharusnya baiklah kita meminta dengan bertalu-talu kepada Bapa di surga. Baiklah kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di surga, sehingga kepenuhan Roh Kudus itu, dan Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kasih-Mu, kemurahan-Mu. Kami berdoa biarlah kasih dan rahmat-Mu bersama dengan kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu, kuasa Roh Kudus itu menaungi hari dan tinggal dalam kehidupan kami.
Terpujilah Engkau. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri, pejabat-pejabat, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, kepala lingkungan, dan lain sebagainya Tuhan. Pengurus-pengurus yang tidak bisa kami sebutkan di setiap daerah. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong sehingga semuanya berjalan menurut kehendak Bapa, takut akan Tuhan, selalu menyertai para pemimpin kami, orang-orang yang mencintai keadilan dan kebenaran. Dilakukan dari pemimpin kami orang-orang radikal, intoleran. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang berdiri di atas semua golongan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu sehingga mereka menjadi sungguh-sungguh pemimpin yang membela kebenaran, bukan membela karena mayoritas. Tidak Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga berdoa agar Engkau menyatakan gereja-gereja Tuhan dimanapun ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong. Kami berdoa secara khusus buat India Tuhan. Kami berdoa agar Engkau Allah menjamah, menolong. Tuhan tolong supaya orang-orang yang kena COVID bisa sembuh Bapa di surga. Pemerintah diberikan bantuan-bantuan dari luar juga Bapa di surga, dengan situasi kondisi yang dihadapi India ini Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, korban-korban yang berjatuhan sampai di jalan-jalan, Tuhan Bapa di surga, kami tahu Tuhan Yesus adalah karena ketidaksiapan masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan tersebut. Itulah sebabnya Bapa di surga, Tuhan tolong kami, bangsa kami ini juga yang akan merayakan Idul Fitri, biarkanlah mereka sedikit, kami tahu ada kesedihan, tetapi Tuhan Bapa di surga, hingga kami bisa menjadi alat yang berfungsi, dan kami bukan menjadi alat yang menjadi penghubung bagi orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, tolong Kau berikan bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk tetap stay di keluarganya di mana dia ada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga, bagi mereka yang sakit apapun sakit mereka, aku berdoa kepadamu, dengarkan, percaya bahwa Yesus mengasihi engkau, Yesus mampu menyembuhkan. Yesus tidak pernah mengenal ruang dan jarak untuk menjamah engkau. Ketika engkau percaya, maka malam ini juga Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Atau kapanpun engkau, saat kau mendengarkan doa ini, kau buka hatimu, maka Tuhan akan bisa menolong engkau. Terima kasih Bapa di surga, yang lemah Tuhan kuatkan. Bapa di surga, yang sakit, baik itu sakit diabetes, sakit gula, atau sakit jantung, koroner, juga sakit stroke, atau Tuhan Bapa di surga, kanker, tumor, dan gagal ginjal, dan lain sebagainya Bapa di surga, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena kami bukanlah ahli dalam soal sakit penyakit. Tapi Engkau tahu persis Tuhan apa yang mereka rindukan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka, bagi kehidupan mereka. Dimuliakan namamu, diagungkan namamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, segala sakit penyakit dan kelemahan sudah ditanggung oleh Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Lalu berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Puji nama Tuhan. Ingat, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now to our God the Father be glory forever and ever. Jadi Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita dan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. I can do all things to Him who gives me strength. Haleluya. Amin.